Selamat pagi para muridku. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita yang berjudul Dinamika Penduduk dan Dampak Kepadatan Populasi Penduduk. Kalau 2 minggu lalu bukan 2 minggu lalu lah, lebih ya, pernah saya memberikan satu video mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ini ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan, ya. Bagaimana jumlah penduduk itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan, ya. Oke. Mari pada slide ini kalian bisa melihat gambar, ya. Pada bagian atas itu ada gambar begitu padatnya kendaraan bermotor, ya. Pada bagian kiri bawah kalian bisa melihat bahwa begitu padatnya pemukiman penduduk. Dan yang terakhir adalah kalian melihat kanan bawah, kalian bisa melihat bahwa ada satu kereta api yang ditumpangi oleh penumpang yang melebihi kapasitas. Nah, ini menunjukkan bahwa penduduk sudah sangat banyak, ya, pada kota tersebut atau pada negara tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, kompetensi dasar pada pembelajaran kita ini adalah mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. Ya, nanti intinya bahwa kepadatan penduduk itu ada sangat berkaitan erat dengan munculnya pencemaran. Ya, nah berikutnya ada yang dikenal dengan nama peta konsep. Nah, peta konsep pada pembelajaran kita ini adalah, nah kalian bisa lihat di atas, kependudukan dan permasalahan lingkungan. Ya, nah ada dua hal yang terdiri atas dua hal. Yang pertama, dinamika penduduk itu sangat dipengaruhi oleh kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, yang berikutnya, pertumbuhan penduduk itu menyebabkan munculnya kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk menimbulkan masalah. Yaitu masalah apa? Ya, ketersediaan oksigen, ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, ketersediaan air bersih. Lalu hal ini keempat hal ini itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya dapat menyebabkan yang namanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, kita tahu sama-sama bahwa ada 4 jenis pencemaran yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ya, ini adalah peta konsep daripada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, udah jelas ya bahwa dinamika penduduk itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya pencemaran lingkungan. Seperti peta konsep yang saya berikan ke kalian. Ya, oke, berikutnya. Apa sih dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah berubahnya jumlah penduduk suatu wilayah dari waktu ke waktu. Apa saja sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Yang pertama, kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya. Nah, berikutnya, apa sih yang dikenal dengan nama kelahiran atau natalitas? Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, ya, dengan tujuan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Namun, bertambahnya populasi manusia yang tidak terkendali akan membawa dampak seperti pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti perubahan fungsi hutan menjadi areal pemukiman penduduk. Hal ini menimbulkan masalah bagi lingkungan. Jelas ya, sangat jelas. Nah, ini dia. Ini adalah gambar natalitas. Begitu banyak bayi-bayi yang ada di bumi yang nanti akan bertumbuh menjadi seorang manusia dewasa dan mereka akan menghasilkan keturunan-keturunan seperti mereka lagi. Nah, ini dia ya. Oke, berikutnya, apa itu kematian atau mortalitas? Kematian pada suatu individu tidak saja terjadi pada usia tua, tetapi pada usia muda atau usia dini dapat terjadi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, kecelakaan, dan penyakit. Nah, berikutnya, angka kematian yang tinggi dapat menurunkan populasi penduduk. Itu jelas ya. Itu jelas. Jika tidak disertai dengan munculnya atau tidak disertai dengan naiknya natalitas atau kelahiran. Itu sangat berpengaruh ya. Oke. Nah, ini adalah gambar pada si kematian ya. Kalau tadi gambar natalitas kelahiran, nah ini adalah gambar kematian. Oke. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan nama perpindahan atau migrasi. Nah, perpindahan atau migrasi adalah peristiwa pindahnya penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, migrasi ini terbagi dua, yaitu migrasi internal dan migrasi eksternal. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk di dalam suatu wilayah, suatu negara. Ya,
Contoh migrasi internal, urbanisasi, itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Itu dia contoh migrasi internal. Nah, migrasi eksternal adalah perpindahan penduduk antar negara. Contoh migrasi eksternal yaitu imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke negara tujuan dengan motif menetap. Ya, emigrasi adalah keluarnya penduduk dari negara asal ke negara tujuan dengan motif menetap. Ya, remigrasi adalah proses kembalinya penduduk dari negara tujuan ke negara asalnya. Ya, populasi manusia terus bertambah dan mengisi ruang serta menghabiskan sumber daya alam yang ada. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan alam di berbagai daerah yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan alam bahkan kepunahan. Ya, oke. Nah ini dia, ini contoh migrasi. Nah, ini desa ke kota itu dikenal nama urbanisasi. Ini terjadi pada gambar pertama itu adalah migrasi yang terjadi pada satu negara, yaitu yang dikenal dengan nama urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah kalau yang gambar sebelah kanan itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ya, ini yang sebelah kanan ini gambar migrasi eksternal. Oke. Nah, apa sih dampak populasi manusia? Oke, semakin banyak hewan tumbuhan mengalami kepunahan akibat eksploitasi berlebihan, akibat diburu, akibat diambil secara berlebihan. Yang kedua, digantikannya habitat alami menjadi pemukiman penduduk atau perkebunan. Ya. Dan yang ketiga, terjadinya overpopulation. Ya. Dan yang terakhir adalah terjadinya pemanasan global. Ya. Oke. Berikutnya, alih fungsi hutan. Ya, hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman manusia. Nah, ketika hutan sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadi adalah munculnya erosi tanah, banjir, bahkan terbentuknya gurun. Ya, banjir dapat diakibatkan karena air hujan tidak dapat terserap tanah dan langsung jatuh ke sungai. Ya, gurun terbentuk karena tanah sudah kehilangan unsur hara karena tidak terjadi siklus nutrisi. Itulah dia. Ya. Nah, ini adalah ini adalah gambar alih fungsi hutan yang seharusnya hutan tersebut melindungi hutan tersebut melindungi kehidupan manusia. Ini malah hutan tersebut dijadikan sebagai tempat pemukiman penduduk, penambangan liar dan lain sebagainya. Ya, ini dia. Karena begitu banyaknya jumlah manusia yang harus dipenuhi setiap kebutuhannya. Ya, oke. Polusi atau pencemaran. Ya, munculnya polusi atau pencemaran akibat populasi manusia yang sangat banyak sekali. Oke, apa sih polusi atau pencemaran? Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, ini disebut polutan. Ya. Nah, berdasarkan lingkungan yang terkena dampaknya atau polusi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pencemaran udara atau polusi udara. Berikutnya, polusi atau pencemaran air, polusi atau pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah polusi atau pencemaran suara. Ya. Nah, dan yang terakhir bukan yang terakhir lah. Nah, berikutnya ada yang namanya pemanasan global. Nah, ini pemanasan global, ya. Panas matahari dilepaskan ya ke bumi. Tetapi karena hutan gundul tidak mampu menyerap CO2, ya. Kemudian yang seharusnya kembali ke bumi, harusnya cahaya matahari tersebut, panas matahari tersebut dikembalikan keluar bumi, apa yang terjadi? Terhalang. Kenapa? Karena adanya gas rumah kaca. Ya, gas rumah kaca itu adalah kumpulan daripada karbon dioksida, karbon monoksida yang menumpuk di atmosfer, yang menyebabkan panas matahari tadi tetap berada di dalam bumi. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, munculnya apa itu? Munculnya pemanasan global. Ya, pemanasan global ini memberikan efek yang luar biasa kepada kita. Nah, apa saja sih yang menyebabkan pemanasan global? Yang pertama, di sini karena adanya hutan yang gundul, ya. Yang kedua, penggunaan pupuk kimia yang mengandung NO2. Yang ketiga, ada pembakaran jerami yang menghasilkan karbon dioksida, metan, kemudian berikutnya ada kotoran sapi yang melepaskan metan, ya. Nah, ini penyebab daripada si pemanasan global tadi. Selain penumpukan karbon dioksida, selain
uh, apa namanya, selain karena aktivitas manusia menggunakan kendaraan bermotor, aktivitas manusia yang menggunakan alat industri di pabrik dan lain sebagainya. Ya, ini dia penyebab pemanasan global yang ujung-ujungnya akan menyebabkan manusia tersebut itu akan mengalami efek yang luar biasa. Ya, itu dia. Nah, bagaimana sih peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak pemanasan global atau mengurangi pencemaran lingkungan? Yang pertama, satu, wajib melakukan yang namanya reduce, reuse, dan recycle. Apa sih reduce? Reduce adalah kegiatan mengurangi penggunaan barang atau bahan yang nantinya bisa menjadi limbah. Yang kedua, reuse. Kegiatan penggunaan kembali barang-barang bekas pakai yang dapat digunakan kembali. Nah, recycle, kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas menjadi jenis barang yang dapat dipakai kembali. Reduce itu gini, contoh gini, reduce ya, kegiatan mengurangi penggunaan barang atau yang bisa menjadi limbah. Contoh gini, kalau kita belanja biasanya kan itu akan kita menggunakan plastik, ya kan. Nah, kegiatan reduce itu salah satunya dengan cara gini, kita menggunakan kantong yang terbuat dari kain. Nah, kantong tersebut kita pakai berkali-kali untuk belanja sehingga mengurangi jumlah plastik yang diproduksi atau plastik yang digunakan ketika berbelanja. Nah, plastik tadi yang tidak digunakan itu kan menjadi limbah. Nah, cara melakukan reduce itu adalah menggunakan kantong kain yang dapat digunakan untuk belanja. Itu dia ya. Kemudian reuse. Reuse itu barang-barang yang tidak dipakai kembali. Misalnya yang sudah terpakai ya. Kemudian contohnya gini, kita punya buku. Nah, buku tersebut belum semuanya digunakan untuk ditulis, ya kan. Nah, kita bisa menggunakan buku tersebut untuk menulis pada mungkin pelajaran ataupun pada hal-hal lain yang penting lainnya. Nah, recycle kalian tahu kan, mengubah sampah menjadi barang berguna. Itu dia ya. Yang kedua, mengurangi gas rumah kaca. Ya, Protokol Kyoto adalah instrumen hukum dan sara bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hasilnya, jual beli karbon, yaitu negara-negara industri maju memberikan sejumlah kompensasi uang kepada negara yang dapat menurunkan kadar CO2 global. Ini adalah cara yang sudah dilakukan oleh dunia ya, mengurangi gas rumah kaca. Oke. Berikutnya, pembatasan penggunaan gas CFC. Berdasarkan protokol Montreal, penggunaan CFC klorofluorokarbon diperbolehkan hingga tahun 2010. CFC diganti menjadi HFCF, hidroklorofluorokarbon. Ini yang jauh lebih ramah pada lingkungan. Dan yang berikutnya, pengolahan sampah. Ya, berikutnya penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat. Penggunaan pupuk organik dan pemberantasan hama secara biologis. Ya, ini salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, contohnya ini secara biologis ini adalah contohnya ketika kita tahu ada satu areal sawah yang biasanya banyak sekali hamanya di situ, baik dia serangga, baik dia tikus dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan dengan cara menghadirkan predator mereka, misalnya serangga yang lain yang jauh lebih besar yang dapat memakan serangga, atau hewan lain yang dapat memakan tikus. Itu yang dikenal dengan nama penggunaan pembasmian hama secara biologis ya. Jadi mengurangi penggunaan pupuk ya atau bahan kimia. Nah, berikutnya pengolahan limbah industri ya. Kemudian sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan, seharusnya lebih dahulu diolah lewat IPAL ya. IPAL itu adalah industri pengolahan limbah ya, baik dia limbah cair, limbah padat ataupun limbah gas. Nah, berikutnya adalah penghijauan. Apa itu penghijauan? Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pohon di hutan gundul atau wilayah perkotaan yang tujuannya menghijaukan daerah tersebut ya. Nah, berikutnya konversi lahan untuk pemukiman dan pertanian. Nah, berikutnya pengelolaan eksploitasi hewan dan tumbuhan dengan cara penangkaran ya, memperketat izin perburuan, mendirikan suaka marga satwa dan cagar alam ya. Nah, demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Miss minta ketika kalian sudah melihat video ini, silakan kalian tulis apa yang terdapat di dalam video ini di dalam buku catatan kalian. Nah, ketika sudah kalian tulis, kalian tunjukkan hasilnya dalam bentuk
foto, dengan cara kalian foto, kirimkan ke WA group ya, kirimkan ke WA group. Nanti akan saya nilai. Oke? Oke anak-anakku? Oke. Demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan jangan pernah bosan.